Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat Yeremia Erichioce Yacop Rambitan, berhasil memulai debut mereka sebagai pasangan pada Thailand Masters 2024 dengan hasil positif. Ganda putra Indonesia racikan baru tersebut akhirnya menuntaskan laga perdana mereka dengan kemenangan. Pada babak pertama Thailand Masters 2024, Rahmat Yeremia sukses mengandaskan wakil tuan rumah, Tanadon Punpanich Wachirawit Sothon, dengan skor 21-15, 21-19. Rahmat bersyukur bisa memulai partnership bersama Yeremia dengan hasil yang positif. Ini adalah ketiga kalinya Rahmat dipasangkan seniornya. Sebelumnya pemain asal Batam berusia 20 tahun itu pernah bertanding bersama Pramudia Kusumawardana, mantan pasangan Yeremia, dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Bagi Rahmat, dia masih perlu banyak belajar dan evaluasi setelah bertanding untuk pertama kali dengan Yeremia. Alhamdulillah bersyukur bisa memenangkan pertandingan hari ini, pertandingan pertama bersama Mas Yere, ungkap Rahmat. Adaptasi dengan lapangan harus lebih cepat karena cukup berangin. Selain itu, sebagai pasangan kami harus banyak peningkatan lagi. Semoga di pertandingan selanjutnya bisa lebih baik lagi, harap pemain besutan PB Jarum tersebut. Sementara itu, Yeremia bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanding lagi setelah ditinggalkan Pramudia yang kini mengadu nasib di Australia. Harapan utama yang diinginkan Yeremia setelah dipasangkan bersama Rahmat adalah kolaborasi yang bisa berumur panjang. Senang bisa berpasangan dengan Rahmat, diberikan kembali kesempatan bertanding dan berpasangan dengan yang lebih muda, kata Yeremia. Kedepan, kami ingin bisa berkembang bersama, awet dan berprestasi, ungkap pemenang medali emas kejuaraan Asia ini. Senadan dengan Rahmat, Yere juga meninjau beberapa aspek yang masih harus diperbaiki dari duet mereka. Rahmat secara khusus menyoroti situasi ketika mereka berada dalam posisi bertahan. Menurut Yeremia, karena pasangan baru, dia dan Rahmat masih sering mengalami miskomunikasi dan kurang mulus dalam rotasi. Di pertandingan tadi tidak mudah, terutama di game kedua. Kami mendapat perlawanan ketat tapi kami bisa mengatasinya, jelas Yere. Layaknya pasangan baru, chemistry dan rotasi kami belum terlalu solid. Ini mesti kami tingkatkan lagi di pertandingan selanjutnya. Terutama saat defense masih ada miskomunikasi, pungkas Yere. Rahmat Yere memang tak boleh cepat puas karena tantangan berat menanti mereka pada babak kedua Thailand Masters 2024. Sebab besok mereka akan menghadapi jawara Cina, He Jiting Ren Xiangyu, yang telah meraih gelar juara di BWF World Tour meski baru dipasangkan pada Oktober lalu. He Ren menjadi unggulan kelima di turnamen BWF World Tour Super 300 ini. Ganda putra Indonesia Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri lolos ke babak 16 besar Thailand Masters 2024, Selasa 30 Januari sore waktu Indonesia Barat. Bagas Fikri lolos setelah menyingkirkan wakil Kanada, Dong Adam Penyel Yakura di Nimibut Stadium. Bagas Fikri menang 21-11, 21-11. Adam Yakura bisa memimpin 3-0 pada awal game pertama. Situasi itu tidak berlangsung lama karena Bagas Fikri bisa membalikkan keadaan. Saat kedudukan 3-6, Bagas Fikri bisa merebut 8 poin beruntun berkat penampilan ciamik untuk menutup interval game pertama dengan skor 11-6. Bagas Fikri kemudian merebut 2 poin berikutnya untuk menjauhkan keunggulan jadi 13-6. Adam Yakura dibuat terus dalam tekanan oleh Bagas Fikri. Permainan agresif dan cepat yang ditunjukkan Bagas Fikri membuat pasangan Indonesia ini bisa menutup game pertama dengan skor meyakinkan 21-11. Bagas Fikri langsung melesat dengan keunggulan 7-1 atas Adam Yakura. Pasangan Kanada sempat memperkecil defisit poin tetapi Bagas Fikri bisa menutup interval dengan 11-5. Bagas Fikri berhasil menjaga momentum bagus setelah interval. Pasangan unggulan kedua itu terus mendulang poin untuk menutup game kedua dengan jarak 10 poin dalam kedudukan 21-11. Skuad bulu tangkis Indonesia langsung melanjutkan perjuangan ke Thailand Masters 2024 yang mulai digelar Selasa 30 Januari besok. Meski hanya Super 300, Indonesia tetap mengirimkan kekuatan penuh untuk melanjutkan panen gelar sekaligus mengumpulkan poin untuk Olimpiade Paris 2024.
Indonesia boleh sedikit bangga setelah berhasil meraih gelar juara di Indonesia Masters 2024 lewat ganda putra Leo Rolly Carnando, Daniel Martin. Thailand Masters 2024 akan memperebutkan total hadiah sebesar $210.000 Amerika atau setara 3,2 miliar rupiah. Skuad Merah Putih menurunkan 19 wakil, yakni 2 tunggal putra, 3 tunggal putri, 5 ganda putra, 4 ganda putri, dan 5 ganda campuran. Sejumlah pemain akan bertarung lewat babak kualifikasi terlebih dulu sebelum bersaing dengan pemain-pemain top dunia. Ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan jadi unggulan pertama dalam turnamen yang digelar hingga 4 Februari mendatang. Sementara juara Indonesia Masters, Leo Daniel, akan bertarung sebagai unggulan ketiga turnamen. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, kalah dramatis dari wakil Kanada, Brian Yang, dalam laga semifinal Indonesia Masters 2024 yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2024. Lewat rubber game berdurasi 1 jam 19 menit, dia tumbang dengan skor 13-21, 17-21 dan 19-21. Dalam konferensi pasca laga, Ginting mengungkapkan bahwa dirinya merasa ragu di momen-momen krusial karena yang kerap kali melakukan perubahan pola permainan. Alhasil, dia tidak yakin harus bermain seperti apa dan akhirnya membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Memang match yang sangat ketat. Waktu pertama masuk sampai beres. Mungkin kuncinya di poin-poin terakhir game kedua dan game ketiga, sempat mimpin beberapa poin tapi Brian coba merubah pola, kurang bisa antisipasi. Kuncinya di game ketiga juga udah leading, dia ada perubahan, kata Ginting. Kuncinya dari saya sendiri kurang berani atau nekat di mana poin-poin terakhir ya udah aja gitu harusnya, jangan ada keraguan pas dia ada perubahan di servis, perubahan pola permainan jadi ada pikiran agak ragu sedikit. Kedepan harus jadi pelajaran lagi, nanti evaluasi sama pelatih, tambahnya. Onik, sapaan Ginting, sendiri sebenarnya sudah hampir mengunci kemenangan di game ketiga di mana dia sudah memimpin 19-15. Sayangnya, dia lengah dan membuat error demi error hingga akhirnya yang berbalik unggul dan menang dengan skor 21-19. Pemain ranking 4 dunia itu pun menilai hal itu terjadi karena dirinya kurang berani dan nekat. Walaupun di sisi lain, dia juga tak memungkiri bahwa lawannya yang duduk di ranking 24 dunia itu memang bermain sangat apik dalam laga ini.